Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jotin Ramanda, NIM 2016 008062. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mengolah data menggunakan SPSS versi 18. Baiklah, di sini saya akan mengolah data menggunakan SPSS untuk mengetahui hasil uji validitas dan reliabilitas setiap variabel. Yang pertama-tama kita klik Analyze, habis itu kita klik Correlate, habis itu kita klik Bivariate. Nah, dari data ini kita kembali dulu ya. Nah, kita klik Ctrl A, blok, habis itu kita pindah ke variabel, habis itu kita klik persen, habis itu kita klik lagi OK. Nah, maka dapat disimpulkan dari hasil olah data ini, karena nilai R hitungnya tuh ini 0,828 lebih besar dari nilai R tabel, yaitu 0,2483. Maka ini dapat disimpulkan valid ya, karena ini nilainya lebih besar daripada 0,2483. Selanjutnya saya akan menguji reliabilitas. Ya, kita klik lagi Analyze, habis itu kita klik Scale, habis itu kita klik Reliability Analysis. Nah, kita Ctrl A, kita masukin ke item, habis itu kita keluarin tuh total variabelnya. Kita keluarin semuanya satu persatu. Habis itu kita klik statistik, habis itu kita klik scale item delete, habis itu kita klik continue. Ini modelnya jangan lupa alpha ya. Habis itu kita klik lagi OK. Nah, maka data ini dikatakan reliability karena kita lihat ini reliability statistiknya tuh converge alphanya tuh 0,881, lebih besar dari 0,60. Maka dapat kita simpulkan tuh data ini reliable. Selanjutnya saya akan menguji karakteristik responden. Nah, balik kita ke sini lagi ya, klik Analyze, habis itu kita klik Descriptive Statistik, habis itu kita klik lagi Frekuensi. Nah, ini kita masukin semuanya ke variabel, habis itu kita klik statistik. Nah, kalau kan aku lagi mencari mean dan median, nah kita klik aja ini mean dan mediannya, dan habis itu kita klik lagi nih maksimum dan minimumnya, dan kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini hasil dari data yang sudah diolah. Dapat dilihat dari jenis kelaminnya tuh laki-laki 41 dan sedangkan perempuannya tuh 4 orang. Habis itu status perkawinannya tuh lajangnya 12, menikahnya 33, kan jumlahnya itu kan 45 orang. Dan habis itu umurnya tuh di bawah 30 tahunnya tuh 7, 30 sampai 40 tahunnya itu 21, 41 sampai 50 tahun itu 14, di atas 50 tahun tuh 3 orang. Nah, dan pendidikan terakhirnya tuh SMP-nya tuh 2 orang, SMA-nya tuh 28 orang, diplomanya tuh 11 orang, S1-nya tuh 4 orang. Dan status pegawainya tuh tetapnya tuh 15 orang, tidak tetapnya tuh 30 orang, masa kerjanya tuh 15 orang di bawah 5 tahun, 5 sampai 10 tahun itu 22 orang, di atas 10 tahun tuh 8 orang. Selanjutnya uji asumsi klasik, formalitas, multikoliniaritas, dan heterokedastisitas. Ya, kita klik lagi Analyze, habis itu kita klik Regression, habis itu kita klik Linear. Nah, ini dependent ini terikat. Nah, itu adalah sum KI. Sum KI itu kan kinerja inovasi. Nah, habis itu independennya tuh sum DO. Sum DO itu dukungan organisasi, sama sum KAD itu kemampuan ambidexteritas dinamis.
Nah, habis itu kita klik statistik, habis itu kita klik correlarity diagnosis, kita klik lagi continue. Nah, habis itu plotnya kita klik series sheet ini di Y dan Z rate ini di X. Nah, jangan lupa kita klik lagi histogram dan normal probability plot, dan kita klik lagi continue, save, kita klik, habis itu kita klik understand it yang ini. Nah, habis itu kita klik continue. Nah, habis itu kita oke. Nah, ini hasil dari uji normalitasnya. Dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikan lebih besar dari 0,5. Apabila kurang dari 0,5 maka uji tersebut tidak normal. Dan uji normalitas itu dapat dilihat dari hasil ini histogram, ini PV plotnya, dan Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya cara menguji Kolmogorov-Smirnov itu, kita klik analyze, habis itu kita klik normal test, habis itu kita klik lagi si dialog, habis itu kita klik lagi sampel KS. Nah, yang kita masukinnya tuh dari hasil ini ya, understand digit, kita masukin cuma satu ini aja. Nah, habis itu kita oke. Nah, ini nilai dari Kolmogorov-Smirnovnya tuh ini ya, bisa kita lihat ini 0,270 lebih besar dari 0,505. Maka dapat kita simpulkan uji ini, data ini valid. Ya, dapat kita lihat dari tingkat signifikan itu ini kita lihat ya, 0,270 lebih besar dari 0,05, maka dapat kita katakan ini data ini normal. Nah, kita pergi ke uji multikolinearitas. Uji itu dapat kita lihat dari ini, coefficient. Cara untuk melihatnya, besar VIP-nya tuh yang ini lebih kecil dari 10 ya, yang VIP ini, dan sedangkan toleransinya tuh lebih besar dari 0,1 kayak yang ini. Nah, habis itu kita lihat dari uji heterokedastisitas. Nah, itu ujinya tuh dapat kita lihat tuh dari sininya tuh. Kita dapat lihat dari gambar nih, scatter plot. Jika titik-titik ini menyebar atau di atas maupun di bawah atau membentuk pola, maka dapat kita simpulkan ini tidak terjadi kamu tuh jangan ngomong. Dari hasil uji tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai signifikan itu kan ini 0,270 lebih besar dari 0,05, maka dapat kita katakan ini normal. Nah, selanjutnya kita lihatnya tuh dari uji ini p-plotnya tuh, karena kita lihat di titiknya ini bersatuan dengan garis regional, makanya ini normal. Selanjutnya kita melihat uji multikolinearitas itu dapat kita lihat dari ini, coefficient. Cara untuk melihatnya tuh nilai besarnya VIP-nya tuh yang ini di bawah 10 ya. Ini kan 1,189. Sedangkan itu yang satunya tuh nilai toleransinya tuh dapat kita lihat bahwa nilainya tuh di atas 0,01. Ini kan 0,0841. Maka dari nilai tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Nah, yang ketiga tuh kita melihat uji heterokedastisitas itu.
Nah, uji tersebut tuh dapat kita lihat dari ini. Mana? Salah ini. Nah, scatter plot ya. Dapat kita lihat itu jika titik-titik ini menyebar maupun dia mau di atas apa di bawah dan membentuk pola, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda, yaitu uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Nah, kita kembali lagi ke analyze, habis itu kita klik regression, habis itu kita klik linear, kita masukin nih dukungan organisasi ini ke independen, kemampuan ambidexteritas dinamis ini masukin ke independen, habis itu kinerja inovasi ini kita masukin ke dependent, lalu kita klik OK. Nah, kita lihat uji T nya tuh, dapat kita lihat uji T tersebut berada pada koefisien untuk mengetahui positif dan signifikannya tuh pada variabel dilihat pada kotak T dan SIG. Maka uji T pada variabel dukungan organisasi diperoleh nilai signifikan sebesar 0,252, lebih besar dari 0,05, maka tidak berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan uji T pada variabel kemampuan ambidexteritas dinamis nilai signifikan sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan positif dan signifikan. Uji F dilakukan untuk mengetahui secara bersama dukungan organisasi dan kemampuan ambidexteritas dinamis secara bersama terhadap kinerja inovasi. Nah, maka dapat dilihat dari hasil SIG-nya itu 0,000, lebih kecil dari 0,05, maka secara bersama variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap dependent. Lanjut, uji koefisien determinasi. Nah, dapat kita lihat pada model summary pada nilai adjust square memperoleh nilai 0,371, sedangkan sisanya tuh 0,629 dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Salam dan terima kasih.